Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Lubis. Saya dari Prodi PKB semester 6 Unit 1. Baiklah, di sini saya akan membuat media yang berjudul Menghargai Peranan Tokoh Pejuang dan Masyarakat dalam Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. Ini saya akan menjelaskan kelas 5 semester 2 dengan KD 2.2 Menghargai Peranan Tokoh Pejuang dan Masyarakat dalam Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. Tujuan pembelajaran ini yang pertama melalui ceramah. Peserta didik dapat menjelaskan usaha-usaha para tokoh dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, melalui diskusi. Peserta didik dapat mewujudkan sikap menghargai jasa para tokoh dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Materinya yaitu peranan tokoh pejuang dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di sini saya akan membuat media roda berputar yang berjudul Menghargai Peranan Tokoh Pejuang dan Masyarakat dalam Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. Baiklah, di sini kita putar terlebih dahulu agar kita tahu yang mana duluan yang akan kita jelaskan. Nah, di sini tanda panah bertuju kepada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901 di Pelita, Jawa Timur. Beliau presiden pertama Republik Indonesia yang menjadi pada periode 1945 sampai 1967. Beliau menjadi salah seorang pemimpin organisasi Putra ataupun Pusat Tenaga Rakyat. Di dalam keanggotaan BPUPKI, beliau menjadi ketua panitia 9. Insinyur Soekarno aktif berjuang pada masa pergerakan nasional dengan memimpin Partai Nasional Indonesia atau PNI. Putar kembali jarum panahnya. Nah, di sini jarum panahnya bertujuan kepada Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta dilahirkan di Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau mendirikan organisasi Perhimpunan Indonesia. Dr. Andes Muhammad Hatta menghadiri rapat PPKI di Rumah Laksamana Maida. Pada masa kedudukan Jepang dikenal dengan julukan Dwi Tunggal bersama Bung Karno. Beliau mendampingi Bung Karno dalam pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya kita putar kembali jarum panahnya. Nah, jarum panah menuju kepada Soekardi. Soekarni, beliau dilahirkan 14 Juli 1910 di Pelita, Jawa Timur. Beliau aktif sebagai anggota organisasi pemuda angkatan baru di Indonesia dan gerakan rakyat baru yang bertujuan Indonesia merdeka. Selama kependudukan Jepang, ia bekerja di kantor berita Dome dan kantor pusat Senendan. Beliau mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Hatta. Kita putar kembali jarum panahnya. Jarum panah menuju ke Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo, beliau dilahirkan pada tanggal 23 Maret 1897 di Karawang, Jawa Barat. Beliau merupakan golongan tua saat menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau aktif dalam pergerakan perjuangan nasional dan masuk anggota PPKI. Beliau terlibat dalam perumusan rancangan Undang-Undang Dasar pada bulan Februari 1927. Ia menjadi wakil Indonesia bersama para ahli dan digerakkan gerakan Indonesia dengan Muhammad Hatta dan dalam persidangan merdeka Indonesia, yang pertama di Brusel dan yang kedua di Jerman. Kita putar kembali jarum panahnya. Karena Muhammad Hatta sudah, kita putar kembali. Panah menuju ke Khairul Saleh. Khairul Saleh dilahirkan di Tabalong pada tanggal 5 Januari 1964. Dia menjadi anggota Angkatan Muda di Indonesia saat kependudukan Jepang. Awalnya ia sangat dibenci oleh pihak Jepang. Ia menjadi kepemimpinan di pertemuan di gedung Universitas Indonesia. Ia menginginkan kemerdekaan Indonesia tanpa ada peran PPKI. Tahun 1950 memimpin rakyat di Jawa Barat untuk menentang hasil konferensi Meja Bundar, kemudian membentuk barisan benteng dari anggota Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Mansur. Selanjutnya kita putar kembali jarum panahnya agar dia menuju ke Fatmawati.
Selanjutnya jarum panah menuju ke Fatmawati. Ibu Fatmawati dilahirkan di Bengkulu pada tanggal 5 Februari 1923. Beliau berjasa menjahitkan bendera merah putih. Bendera dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di halaman rumahnya sekaligus tempat dibacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Kebangsaan Timur. Ibu Fatmawati, istri dari Presiden Indonesia pertama yaitu Soekarno, menjadi ibu negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967 dan merupakan istri ketiga dari Presiden pertama Indonesia. Sekian media Roda Putar yang berjudul Menghargai Peranan Tokoh Pejuang dan Masyarakat dalam Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. Jadi sikap menghargai jasa peranan tokoh dalam memproklamasikan bangsa Indonesia. Yang pertama, bertanggung jawab sebagai warga negara. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa. Yang ketiga, menanamkan pengertian di dalam hati. Yang keempat, menghormati antara manusia. Yang kelima, bersikap dan berbuat adil sesama manusia. Cukup sekian media dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.